Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena hari ini tidak bisa hadir. Semoga kalian semua di sana sehat-sehat semua. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke dalam contoh soal dan pembahasan hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelum mengerjakan soal yang sudah Ibu lampirkan di GC, Ibu mau memberikan sedikit pengantar. Di sini nanti akan Ibu lihatkan beberapa contoh soal, mungkin 3 contoh soal untuk mengantar kalian untuk mengerjakan soal. Nah, yang pertama kita harus ingat bahwa perbandingan koefisien pada reaksi itu sama dengan perbandingan volume. Ya, bila semua fasanya gas. Itu menurut hukum Gay-Lussac. Kemudian gimana kalau fasanya ada yang bukan gas? Nah, kalau ada yang fasanya bukan gas, maka kita pakai perbandingan koefisien ini sebagai perbandingan mol. Nanti kita akan cari, mungkin kita perlu cari masanya dan lain sebagainya menggunakan mol yang sudah diketahui berdasarkan perbandingan koefisien. Itu untuk semua fasa kalau perbandingan mol. Kemudian, nah ini jika pada keadaan STP diketahui di soal ya, misalkan pada keadaan STP bla 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 bla. STP itu kan standard of temperature and pressure. Nah, ini jika yang ditanyakan jumlah molekul pada keadaan STP tapi tidak disebutkan berapa jumlah molekulnya, kalian harus menghafalkan bahwa 1 mol itu terdiri dari 6,02 dikali 10 pangkat 23 jumlah molekul. Untuk volume, 1 mol sama dengan 22,4 liter. Itu jika keadaannya STP. Atau jika di soal tidak diketahui jumlah molekul dan volume, sedangkan kalian ditanyakan itu, kalian pakai data STP ini. Itu ya, ini harus diingat. Kemudian, kita masuk contoh soal yang pertama. Pada reaksi pembakaran etuna, menurut reaksi berikut, C2H2 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah, nah, jika ditanyakan seperti ini, jangan kalian jawab 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kenapa? Karena reaksi ini belum setara. Setiap kita menjawab soal, kita perlu menyetarakan reaksi dulu. Jadi coba kalian setarakan dulu, baru kalian gunakan koefisien reaksi untuk menjawab. Nah, pada soal ini jawabannya yang A, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume 2 banding 5 banding 4 banding 2. Jawabannya yang A. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, perbandingan massa magnesium dan massa oksigen dalam senyawa magnesium oksida adalah 3 banding 2. Jika 12 gram magnesium direaksikan dengan 12 gram oksigen, maka massa magnesium oksida atau MgO yang terbentuk adalah, nah di sini massa magnesium dan oksigen itu 3 banding 2 untuk membentuk senyawa magnesium oksida. Jadi harus 3 banding 2. Kalau magnesiumnya 3 gram, ya oksigennya harus 2 gram. Kalau magnesiumnya 6 gram, ya oksigennya harus 4 gram. Nah, di sini itu yang direaksikan ada 12 gram magnesium dan 6 gram oksigen. Ini mula-mula ya. Kemudian kita coba, jika kita memaksimalkan magnesiumnya. Jika kita memaksimalkan magnesiumnya 12 gram, maka oksigen yang dibutuhkan itu 8 gram. Sedangkan kita hanya punya 6 gram, jadi nggak bisa ya. Ini melebihi apa yang kita punya sehingga tidak bisa. Kemudian kita coba, jika yang dimaksimalkan oksigennya yaitu 6 gram, maka magnesium yang dibutuhkan 9 gram. Nah, 9 gram ini cukup ya, karena kita punya 12 gram, jadi nanti sisa. Tapi bisa dipakai, gitu. Nah, sisanya berapa? Sisanya 3 gram. Kemudian, senyawa yang terbentuk, MgO, itu berapa gram? 9 gram ditambah 6 gram. Jadinya total MgO yang terbentuk adalah 15
gram. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Jawabannya yang D ya, 15 gram. Kemudian contoh soal yang ketiga. Besi bereaksi dengan belerang membentuk besi 2 sulfida menurut persamaan reaksi berikut. Fe plus S bereaksi membentuk FeS. Bila 28 gram besi bereaksi dengan 32 gram belerang, massa besi 2 sulfida yang terbentuk adalah. Nah, cek dulu apakah reaksinya sudah setara. Oh, sudah. Kalau sudah, maka kita perlu mencari mol zat. Kenapa? Karena perbandingan koefisien itu kan sebanding dengan perbandingan mol. Ya, jadi kita harus jadikan mol dulu, karena kalau gram kita nggak bisa nanti. Ya, kita jadikan mol dulu. Mol Fe didapat dari massa Fe dibagi AR Fe 0,5 mol. Massa S dibagi dengan ARS jadi mol S. Berapa molnya? 1 mol. Jadi kita sudah dapat data mol Fe dan mol S. Kalau sudah, kita masukkan ke persamaan ke reaksi seperti tadi waktu kita memasukkan untuk perbandingan massa ya. Kalau yang tadi pakai perbandingan massa, kalau sekarang kita harus pakai perbandingan mol karena kita pakai koefisiennya. Nah, ini kita mula-mulanya tadi Fe nya ada 0,5 mol dan S nya ada 1 mol. Ini kan 1:1 semua ya, jadi molnya harus sama, perbandingannya kan harus sama semua tuh. Kalau Fe nya yang bereaksi 0,5 mol, berarti S nya juga harus 0,5 mol. Kalau S nya 1 mol, berarti Fe nya juga harus 1 mol. Kalau kita maksimalkan Fe nya, S nya masih cukup nih, sisa bahkan. Tapi kalau kita maksimalkan S nya 1 mol, Fe nya nggak cukup 1 mol karena kita cuma punya 0,5 mol. Nah, di sini Ibu pakai kita maksimalkan Fe nya sehingga S nya yang terpakai 0,5 mol juga dan FeS yang terbentuk 0,5 mol juga, dengan sisa S 0,5 mol. Gitu. Besi 2 sulfida yang terbentuk 0,5 mol, sehingga kita bisa cari massanya dengan rumus tadi tapi dibalik. Di sini massa dicari dengan mol dikali mr. Kalau hasilnya ini kan sudah bukan unsur lagi ya, hasilnya ini kan senyawa, jadi kita pakainya bukan AR tapi mr FeS. Mol dikali mr FeS, didapatnya mr nya dari mana? AR Fe plus ARS. Nah, ini nanti dapatnya 44 gram. Ada nggak jawabannya? Nah, ada jawabannya yang B. Oke, ini sedikit pengantar dari Ibu, semoga dapat membantu. Jika masih mau diulang lagi, silahkan diulang lagi. Soalnya tidak wajib diselesaikan hari ini, tapi maksimalkan pertemuan hari ini untuk mengerjakan soal. Besok kalau Ibu sudah berangkat, mau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Selamat mengerjakan.